tema yang kita angkat adalah tentang nasihat hidup seorang ulama ahli tasawuf, yaitu Ibrahim bin Adham. Inilah yang akan nanti diangkat oleh Ustadz kita dan akan kita ajak bincang-bincang atau berdialog seputar kajian ini. Pemirsa AW Sumut Channel dimanapun Anda berada, saya melihat ya para pemirsa tidak sabar lagi mendengarkan kajian seputar agama tentang nasihat hidup, Ustaz ya. Apalagi kita melihat kajian ini adalah nasihat dari seorang ahli tasawuf, yaitu Ibrahim bin Adham. Saya melihat para pemirsa tak sabar lagi mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz muda kita, Ustadz kondang kita yang alhamdulillah sudah bersama kita. Ya, kepada Ustadz, waktu dan tempat terpisahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ustadz Muhyiddin yang saya muliakan, saya hormati selaku moderator kita pada sore hari ini. Kemudian para pemirsa AW Sumut Channel dimanapun Anda berada, terkhusus warga Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore ini menjelang waktu maghrib kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita hari ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam juga kita perbanyak, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadz Muhyiddin serta para pemirsa AW Sumut Channel yang dimuliakan Allah, benar disampaikan oleh Ustadz Muhyiddin tadi bahwa yang mau saya sampaikan pada sore hari ini seputar tentang nasihat hidup dari seorang waliullah, dari seorang ulama yang ternama yang bernama Ibrahim bin Adham. Ketika itu ada seorang ahli maksiat, Ustaz. Seorang ahli maksiat yang kerap melakukan dosa, melakukan perbuatan salah, datang kepada Ibrahim bin Adham. Karena beliau ini kan apa Ustaznya, tabibul qalbi Ustaz ya, dokter hati. Selayaknya kita manusia ketika diserang penyakit jasmani, pasti kita konsultasi kepada dokternya ya Ustaz ya. Tentu banyak dokter spesialis penyakit jasmani. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis apa lagi Ustaz? Paru ya Ustaznya.
ada dokter spesialis kanker dan sebagainya. Pasti masing-masing ada dokternya, Ustaz. Iya, Ustaz. Maka ketika kita diserang penyakit jasmani, layaklah kita konsultasi kepada mereka karena mereka pakarnya. Datang ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas. Namun ketika penyakit hati yang menyerang kita, Ustaz, maka kita datangilah dokternya. Dokternya adalah ulama, ya kan, Ustaz? Dokternya adalah orang-orang alim, orang-orang soleh. Kalau rumah sakitnya bukan klinik, bukan puskesmas, Ustaz, ya, tapi masjid dan majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Itulah tempat penyembuh penyakit-penyakit batin kita. Nah, seorang yang ahli maksiat tadi, dia datangi dokter hati, Ustaz. Itulah ulama kita Ibrahim bin Adham. Seorang ahli maksiat tadi bertanya, wahai, apa ya, kalau di dalam teksnya itu ya Aba Ishaq gitu, Ustaz, ya. Wahai Ibrahim bin Adham, dia bertanya, aku ini orang yang banyak salah, aku ini orang yang banyak dosa, tolong ajari aku, tolong nasihati aku agar terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, gitulah. Kemudian Ibrahim bin Adham memberikan penjelasan, kalau kamu mau terhindar jauh dari maksiat, maka lakukan dan pikirkan nasihat-nasihat ini. Kalau di catatan saya, Ustaz, ada 5 nasihatnya, Ustaz. Iya, Ustaz. Dan insya Allah 5 ini gak kita sampaikan sekarang, Ustaz, semua. Karena kan bersambung, Ustaz, dalam sebulan ini kan, Ustaz, ya. Jadi beberapa dapatnya nanti kita sesuaikan dan kondisikan dengan waktu yang ada, ya, Ustaz. Oke, Ustaz, ya, Ustaz. Nah, jadi Ibrahim bin Adham menjelaskan, kalau kamu ingin bermaksiat, kalau kamu ingin berbuat dosa, kamu ingin melakukan kemungkaran, maka ingat, katanya, setelah kau lakukan kemaksiatan, setelah kau lakukan perbuatan dosa itu, jangan kau makan rezeki dari Allah, katanya. Spontan si pemaksiat tadi berkata, bagaimana aku bisa hidup di muka bumi Allah ini kalau tidak makan dari rezeki yang Allah berikan, katanya. Aku sadar pekerjaan yang kujalani adalah hanya sebagai sebab Allah memberikan rezekiku. Bagaimana aku bisa hidup di dunia kalau nggak makan rezeki dari Allah? Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita punya karyawan, kita punya pekerja yang kita beri gaji, Ustaz. Kita beri makan dia. Namun apa yang kita perintahkan kepadanya nggak dikerjainya, Ustaz. Apa yang kita suruh nggak dilaksanakannya, Ustaz. Padahal udah kita kasih makan, kita kasih gaji atas kerja yang ia lakukan kepada kita. Tapi apa yang kita perintahkan nggak dilaksanakan, Ustaz. Kira-kira Ustaz Muhyiddin punya anggota, punya karyawan, punya pekerja seperti itu, apa yang Ustaz lakukan itu, Ustaz? Oh, gitu, Ustaz, ya. Bisa jadi mungkin kita pecat deh, kan, Ustaz, ya. Iya. Kita pecat karena udah kita kasih gaji, kita kasih makan, tapi nggak melakukan dan nggak nurut apa yang kita perintahkan. Begitu juga lah kita hidup di dunia ini. Kita hidup dikasih rezeki sama Allah, tapi sanggup terkadang kita yang makan hasil ciptaan Allah, rezeki kita dari Allah, namun kita ingkari perintah Allah itu. Maka kata Ibrahim bin Adham, boleh kau lakukan semua itu, boleh kau berzina, bermaksiat, minum keras, tapi setelah kau lakukan itu, ingat, katanya, jangan kau makan dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Saya harus mikir-mikir, Ustaz. Saat mertua saya sendiri, Ustaz, sakit, membutuhkan
tabung oksigen itu Ustaz per hari itu sampai 3-4 tabung Ustaz. Kalau dibeli yang kecil itu 50.000 Ustaz. 50.000 satu hari itu minimal 3 atau 4. Berarti untuk bernafas saja membutuhkan uang kita 100 limpul atau 200.000 Ustaz per hari Ustaz. Nah kita yang hari ini masih diberikan kesehatan sama Allah, masih diberikan napas, oksigen sesuka hati kita, dan ini kan merupakan rezeki juga dari Allah Ustaz. Karena banyak orang memandang rezeki itu cuma duit Ustaz. Padahal sehat ya rezeki, oksigen itu pun yang kita hirup rezeki, ya kan Ustaz? Anak soleh rezeki, hidup tentrem damai bersama keluarga rezeki. Jadi kata Ibrahim bin Adham, kalau kau mau lakukan kemaksiatan itu ingat, jangan kau makan lagi, rezeki dari Allah. Itu yang pertama Ustaz. Baik Ustaz, ini sangat-sangat menarik sekali para pemirsa AW Sumut Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat daripada apa yang telah sampaikan Ustadz Berry Saptadi Putra ini adalah para pemirsa AW Sumut Channel yang berbahagia, ini adalah bahasa tasawuf ini. Bahasa tasawuf. Mungkin Pak Ustadz, untuk supaya lebih dalam dan bisa mengerti, kan mungkin tidak semua orang bisa memahami bahasa tasawuf ini Pak Ustadz. Kalau bagi orang-orang yang seperti apa yang Ustaz sampaikan tadi, orang yang mendatangi majelis taklim, belajar terus, ya tentu dia bisa mengerti dengan bahasa-bahasa seperti tasawuf, karena banyak kajian-kajian Ustaz ya. Ada kajian yang namanya tasawuf dengan bermacam kitab-kitab kuningnya Ustaz ya. Dan kemudian ada kajian fikih, ada kajian tauhid ya Ustaz ya. Jadi begini Ustaz, kira-kira supaya untuk bisa memahamkan masyarakat baik itu masyarakat menengah maupun masyarakat awam Ustaz, kira-kira bahasa daripada ulama kita ini Ibrahim bin Adham ini bagaimana supaya bisa masyarakat mengerti secara secara supaya mereka bisa menyerap apa maksud dan tujuan daripada bahasa ulama tadi Pak Ustadz. Secara singkat saja, jangan makan rezeki dari Allah. Ya, artinya begini Ustadz, ini kan bisa kita pahami seperti ini. Kita ini nggak akan mungkin bisa hidup, ya kan Ustaz, di dunia ini tanpa rezeki yang Allah berikan kepada kita. Contoh tadi saya katakan, saya tinggal di rumah seseorang, dikasih makan, dikasih gaji, ya kan Ustaz. Rasanya sebagai seseorang yang numpang tinggal di rumah orang, makan gaji dari orang, dikasih makan lagi oleh orang itu, kita sebagai manusia, sebagai tetangga, sebagai keluarga, pasti malu kita Ustaz. Kita akan malu berbuat salah kepada orang yang memberi makan kita, yang memberi gaji kita, yang memberikan tumpangan untuk hidup kepada kita. Bagaimana kita kepada Allah? Kita nafas masih dikasih, hidup tentram masih dikasih, masih bisa mata ini memandang, masih bisa telinga ini mendengar. Ini semua kan rezeki-rezeki dari Allah. Yes. Nah, kesempurnaan ini masih diberikan Allah kepada kita, tanda sayang Allah sama kita itu. Tanda sayang Allah sama kita sebagai hambanya, maka masih dikasih rezeki itu. Maka sebagai hamba Allah yang sadar atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, selayaknya saat Ustaz ya, diambillah pelajaran. Jangan sampai pula kita bermaksiat, kita melakukan perbuatan dosa, karena ingat apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki saat ini itu semua datangnya dari Allah. Dan jangan juga menganggap, saya katakan tadi,
rezeki dari Allah itu hanya sebatas uang, sebatas duit, Ustaz. Maka orang kadang mengeluh, Allah tuh nggak adil sama aku. Saudaraku tengok itu, sholat nggak pernah, ibadah nggak pernah, asik berjudi aja kerjaannya, tenggen aja kerjaannya. Tapi tengok, duitnya banyak, rumahnya besar, mobilnya ada. Aku tiap hari sholat, puasa Senin Kamis, zikir nggak tinggal, sholawat ikut kemana-mana. Tapi tengok rezekiku, hidupku pas-pasan aja. Dia kadang membandingkan ini, Ustaz. Dia nggak sadar ternyata Allah kasih rezeki sama dia bukan hanya dalam bentuk uang, tapi mungkin sehat, Ustaz. Dan saya yakin kita semua menyadari bahwa sehat itu mahal ternyata, Ustaz. Banyak orang di luar sana yang rela jual tanah, rela jual rumah, rela jual mobil, Ustaz. Demi apa? Berobat biar dapat kesehatan itu. Nah, kita sebagai hamba Allah diberikan rezeki yang cukup banyak, maka jangan sampailah kita bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Kita aja dikasih rezeki dikasih makan, dikasih gaji sama atasan kita aja, kita nggak berani ngelawan sama atasan kita. Toh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan atasan kita, yang memberi rezeki kepada kita, yang bahkan memberi rezeki kepada atasan kita. Masa kita nggak lebih yakin kepada Sang Khalik yang menciptakan dunia serta isi-isinya ini, Ustaz? Kira-kira penjelasan seputar tentang yang poin pertama ini, Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Berarti begini, Pak Ustaz ya. Kalau kita melihat dan seputar apa yang telah Ustaz sampaikan tadi, bahwa ini tergantung kepada adab ini, Ustaz. Iya. Begitu diberikan Allah kita rezeki, ya kan, masa pula kita tidak mensyukuri nikmat Allah dengan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu, Ustaz. Hari ini kita melihat, Pak Ustaz, bahwa banyak yang kita lihat seperti itu. Seolah-olah manusia ini sebahagian adalah menganggap kekal hidup di dunia ini, sehingga terus menikmati apa yang telah diberikan Allah kepadanya, namun dia tidak mensyukuri dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang seperti ini dalam apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham tadi ini adalah kira-kira orang yang seperti ini adalah orang yang tidak beradab, ya Ustaz ya. Orang-orang tidak punya akhlak, ya Ustaz ya. Iya. Makanya Ibrahim bin Adham mengatakan, kau lakukan kemaksiatan, kau lakukan perbuatan dosa itu bukan berarti dia memerintahkan untuk kemaksiatan itu dilakukan, tapi agar dia berpikir, kau lakukanlah itu, kau buatlah itu, mabuklah kau, tenggenlah kau, gitu kira-kira, berzinalah kau. Tapi ingat ya, setelah kau lakukan itu, jangan kau makan rezeki dari Allah. Karena dia sadar juga, nggak akan mungkin dia bisa hidup di dunia ini tanpa rezeki yang Allah berikan kepada dia. Bukan berarti itu perintah, tapi mungkin kayak mana, Ustaz? Kayak gini, kalau Ustaz dulu ngajar, saya dulu ngajar, bilang sama anak murid gini, kau datang pula jam 8 ya, tahu jam berapa masuk? Setengah 8, Ustaz. Besok datang kau jam 9 aja kau datang, katanya gitu kan. Padahal kan bukan merintahkan itu, Ustaz, tapi mungkin sebagai teguran sama dia. Nah, jadi begitu juga seorang ulama ini yang bernama Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau kau lakukan semua itu buatlah, tapi ingat setelah kau lakukan itu jangan makan kau rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira poin pertama ini aja nampaknya, Ustaz, yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini karena udah mau maghrib, ya Ustaz ya. Iya. Insyaallah nanti pada episode yang akan datang, Senin yang akan datang, kita lanjutlah pada poin yang kedua, ketiga, keempat dan kelima, insyaallah. Maka bagi para pemirsa tetap pancengi terus. Apa bahasanya, Ustaz? Pancengi lah ya. Saksikan terus setiap hari ya. Live streaming dari Awi Sumut Channel ini. Insyaallah sebenarnya saya mau menyampaikan tadi kelima-limanya, Ustaz, tapi mungkin kalaupun buru-buru kita sampaikan
khawatir nanti sulit untuk memahaminya. Saya kira padahkanlah dulu ya Ustaz ya. Ada sedikit lagi Ustaz. Ada lagi Ustaz. Sedikit lagi Ustaz. Hari ini juga banyak orang melakukan apa yang diperintahkan Allah Pak Ustaz. Tetapi tetap juga bermaksiat Pak Ustaz. Nah, ini kira-kira orang seperti ini bagaimana ini Pak Ustaz? Nah, dia tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kan ada orang model-model seperti ini. Iya Ustaz. Ya, tapi tetap dia juga melakukan kemaksiatan. Tadi yang kita bahas dalam dialog ini yang Ustaz sampaikan adalah jangan setelah kau melakukan itu, tapi jangan kau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini ada orang yang melakukan apa yang dengan Allah, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan dan tetap memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mana? Sedikit aja Ustaz. Baik Ustaz. Sholat juga Ustaz. Sholat juga Ustaz. Nah, berjudi juga. Ya, judi juga. Puasa juga ketika dia puasa Ustaz. Iya Ustaz. Mungkin melaksanakan sholat itu yang dia kerjakan hanya sebatas mengerjakan, melepas kewajibannya kan Ustaz. Sementara kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu untuk menegakkan sholat itu kan Ustaz. Sementara ketika benar-benar seseorang itu melaksanakan perintah Allah, terutama perintah sholat, maka mustahil bagi ia untuk melakukan kemaksiatan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin ya Ustaz ya, sholatnya itu belum lillahi ta'ala ya Ustaz ya. Mungkin sholatnya itu karena malu sama anak. Mungkin sholatnya itu karena malu sama besan atau lain sebagainya. Yang pasti berarti dia hanya sebatas mengerjakan sholat sebagai melepas kewajiban, tapi ibadah sholat itu tidak ngefek dalam kehidupannya sehari-hari. Padahal hadirkan sifat sholat di luar sholat. Ketika sholat saja kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan sholat. Bicara yang sedikit aja batal sholat bisa kita jaga. Konon lagi di luar sholat kita berbicara yang tidak manfaat, misalnya ya kan Ustaz. Makan yang halal saja sedikit pun dalam sholat batal sholatnya. Bisa kita jaga itu Ustaz. Walaupun hanya sebutir nasi Ustaz, kita makan dalam sholat kan batal sholat itu Ustaz. Padahal halalnya nasi itu kan, tapi bisa kita menjaga. Kenapa di luar sholat kita nggak bisa menjaga makan dari yang tidak halal? Berarti kalau orang yang benar-benar sholatnya nggak akan mungkin dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dalam sholat aja walaupun sikit halal nggak mau dia memakannya, karena itu perbuatan yang membatalkan sholat. Maka efek di luar sholat pasti dia bisa menjaga seperti itu Ustaz. Baik Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Iya Ustaz. Mungkin ada bisa disimpulkan dalam kajian yang sebenarnya banyak poin-poin yang akan disampaikan dalam nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ibrahim bin Adham kepada seorang ahli maksiat. Ya, ini mungkin ada sedikit Ustaz simpulkan sedikit daripada kajian yang poin yang telah sampaikan Ustaz tadi. Silakan Ustaz. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dan penutup kajian kita pada sore hari ini, kita sebagai hamba Allah, kita sadar apapun yang kita nikmati, apapun yang kita rasakan di dunia ini, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah selayaknya bagi kita sudah diberikan segalanya oleh Allah, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci dan dimurkai Allah. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri, kita rasakan betapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita gunakan pada jalan yang tidak baik dan tidak benar. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa, pada Ustadz Muhyiddin saya mohon dimaafkan. Insya Allah kita ketemu kembali pada hari Senin yang akan datang, melanjutkan poin yang kedua, nasihat hidup dari ulama kita Ibrahim bin Adham. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Ferry Saptadi Putra SPDI, yang lebih kurang kita bersama beliau berdialog interaktif seputar kajian agama, yang mana tadi
satu poin yang disampaikan oleh beliau, nasihat daripada Ibrahim bin Adham, yaitu jangan makan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu para pemirsa AW Sumut Channel dimanapun Anda berada, khususnya keluarga besar Al-Jam'iyatul Wasliyah, saksikan kembali kita, yaitu Majelis Dakwah Komunikasi Pengurus Wilayah Sumatera Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara di AW Sumut Channel setiap hari Senin sampai hari Jumat, yang setiap harinya bergantian para ustadz kita dari Majelis Dakwah Komunikasi Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Insyaallah waktunya tetap sama, pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Mudah-mudahan program ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu yang disampaikan para asatiz di AW Sumut Channel ini dapat didengar dan bermanfaat bagi masyarakat yang mendengar dari AW Sumut Channel Pengurus Wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Baik, demikian Bapak Ibu para pemirsa AW Sumut Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup dialog interaktif ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.